Selama setelah Yen berbalas pesan dengan Minji, ada sebuah panggilan masuk dari Jungkook diterima oleh ponsel Yen. Gadis itu dengan segera menyambungkannya. Sabarlah, aku terus berusaha menumbuhkan kembali rasa percaya diri Taehyung agar ia bisa segera menemuimu. Meskipun di sisi lain aku juga tak bisa terlalu memaksa, karena takut serangan panik itu akan datang lagi. Ya Jungkook apa, aku tahu kau dan Minji selalu mengusahakan yang terbaik. Aku tidak bisa membayangkan jika seandainya tak ada kalian, aku pasti akan merasa sangat kebingungan. Memang terbaik, pasangan suami istri yang satu ini, calon adik ipar Jumian di masa depan. Aku juga melakukan hal ini demi saudara kembarku. Sejak Taehyung merasa tak pantas untuk dicintai karena trauma masa lalunya, sejak saat itu pula aku berjanji untuk membantu Taehyung agar bisa menemukan kebahagiaan. Jawabannya adalah dirimu, Yena. Aku bisa melihat Taehyung lebih banyak tertawa dan jauh lebih bahagia sejak bertemu denganmu. Aku sangat berterima kasih padamu karena bisa membuat hidup Taehyung jadi lebih berarti. Aku mencintainya dan tak bisa membayangkan hidup tanpanya. Aku sudah berekspektasi tentang kehidupan kita kelak, tunangan, menikah, punya anak, membesarkan serta mendidik 8 orang anak kita bersama-sama. Astaga, banyak sekali, batin Jungkook dengan ekspresi menganga. Melihat mereka tumbuh dewasa dan belas satu persatu akan menikah, menjalani kehidupan mereka masing-masing, hingga hanya kembali kita berdua yang tersisa. Menghabiskan masa tua bersama hingga mojok memisahkan kita suatu hari nanti. Kau membuatku merasa terharu. Aku bicara padanya. Itu sebabnya aku pikir akan menjadi gadis gila jika sampai Taehyung Oppa pergi meninggalkanku karena masalah ini. Tidak, Yena. Taehyung tidak akan pernah meninggalkanmu. Ia hanya butuh waktu, jadi bersabarlah. Semua orang bicara seperti itu. Mereka yakin Taehyung Oppa tidak akan pergi meninggalkanku. Tapi entah mengapa aku selalu dilanda pikiran buruk. Taehyung Oppa tak lagi membalas pesan dan tak mengangkat telepon dariku. Sudah membuatku merasa gila. Sekarang aku baru menyadari jika aku tak bisa jauh darinya. Ternyata sudah sampai pada level bucin. Laki-laki juga hanya bisa membatin. Apa Taehyung Oppa masih tak sudi bertemu denganku karena aku adalah keponakan Paman Jumin? Dia pasti jijik padaku. Kau ini bicara apa? Tidak ada hubungannya. Sejak awal Jumin mengaku hidup sebatang kara. Sudah bisa dipastikan, sudah lama Jumin tak pernah berhubungan dengan keluargamu lagi. Kami baru bertemu lagi dengannya setelah sekian lama hilang kabar. Tepatnya 1 hari sebelum acara di rumah digelar, Paman Jumin tiba-tiba menghubungi apa, menanyakan kabar dan segala macam. Tentu saja apa merasa senang pada akhirnya ada kejelasan kabar mengenai adik bungsunya. Apa mengundang Paman Jumin datang ke rumah, sekalian temu kangen dengan saudara yang lain. Aku tidak menyangka akan ada kejadian seperti ini. Cukup masih fokus mendengarkan cerita yang di sana. Cukup apa? Aku akan terus menunggu Taehyung Oppa dan berharap tunangan bulan depan tak batal. Dengan alasan aku adalah keponakan seseorang yang telah menghancurkan hidup Taehyung Oppa dan meninggalkan trauma padanya. Aku takut. Terdengar dengan jelas jika Yen sedang menangis di sana. Sabar Yena, aku akan mengusahakan yang terbaik untuk kalian berdua. Obrolan mereka masih berlanjut hingga 2 menit kemudian. Sebelum akhirnya Yen pamit dan mengakhirinya, kan mendadak ada pekerjaan yang harus diurus. Kau sudah dengar sendiri kan, Jumin bicara apa saja? Tanya Jungkook. Taehyung sedari tadi sengaja duduk di samping Jungkook yang tengah bertelepon dengan Yen, hanya bisa terdiam merenung. Jungyen takut kau tinggalkan Taehyung. Siapa juga yang memiliki niatan untuk meninggalkan Jungyen? Balas Taehyung dengan gumaman yang mirip seperti suara orang berkumur. Kalau begitu temui dia, jangan terus memberikan harapan palsu pada orang, seru Jungkook. Aku belum siap, Jungkook. Taehyung balas berseru.
Lantas kapan kau akan siap, Taehyung? Mereka mulai bicara dengan saling adu nada tinggi. Taehyung mendengus keras. Aku belum tahu. Buktikan kalau kau cinta padanya, bukan sekedar bicara semata, melainkan buktikan. Turunkan nada bicaramu, telingaku terusik, sanda Taehyung. Kau sendiri juga bicara pakai otot, memberi harapan palsu. Julukan itu dengan sengaja Jungkook sematkan. Namaku Kim Taehyung, dan aku bukan pemberi harapan palsu. Kau, baiklah sudah cukup. Setelah Jungkook tiba-tiba, kita tidak perlu berdebat dengan mengeluarkan banyak energi. Mari sejenak tarik nafas dan hembuskan secara perlahan. Taehyung juga merasa lelah dengan perdebatan mereka. Dengan segera mengikuti ucapan Jungkook. Maaf Taehyung, aku terbawa suasana hingga tanpa sadar sudah berbicara dengan nada tinggi padamu. Ucap Jungkook merasa menyesal. Jika Taehyung sampai mengalami serangan panik lagi kan kawat. Aku tidak pernah menyalahkan Jung Hye-in. Kemudian Taehyung memulai. Jungkook membalas dengan anggukan mengerti. Ia mencoba untuk mendengarkan cerita Taehyung dengan seksama. Yang terjadi di rumah sakit kemarin hanyalah sebuah refleks, dan tanpa sadar aku sudah memintanya untuk pergi. Lanjutnya. Lantas mengapa jika ternyata Jung Hye-in keponakan dari si monster? Aku tidak akan bisa menyangkal jika memang kami berdua ditakdirkan untuk berjodoh, karena cinta tak pernah salah tujuan. Bukan Jung Hye-in yang meminta untuk dilahirkan sebagai keponakan Jungmin. Juga ada larangan bagiku untuk jatuh cinta padanya. Tak ada yang bisa menghalangi hal itu, termasuk Jungmin, ucap Taehyung panjang lebar. Jungkook masih menjadi pendengar setia di sana. Aku hanya membutuhkan waktu sebentar lagi untuk meyakinkan diriku sendiri. Jika semua baik-baik saja, aku harap Ian bisa sedikit bersabar. Taehyung, panggil Jungkook. Yakin sudah memasang ekspresi takjub. Apa, kenapa ekspresimu seperti itu? Tanya Taehyung heran. Jungkook masih saja merasa takjub di sana. Apa kau tidak menyadarinya? Raih Taehyung semakin mengemit heran. Kau baru saja menyebut nama Jungmin dengan lancar, bahkan beberapa kali. Bukan si monster lagi seperti biasanya, seru Jungkook tanpa girang. Taehyung masih menyadari hal tersebut hingga membuat ia merasa terkejut. Kau benar. Dulu untuk menyebut serta mendengar nama Jungmin sudah membuat Taehyung merasa tak karuan. Itu sebabnya ia menggantikan panggilan Jungmin dengan si monster. Ketakutan yang berlebih serta terlalu membatasi diri membuat Taehyung kerap kali dilanda rasa panik. Hidup seperti itu benar-benar tak nyaman. Aku rasa sebentar lagi aku bisa bebas dari rasa trauma yang selalu mengusik hidupmu, ucap Jungkook. Taehyung mengaku setuju. Kemarin adalah serangan panik terparah yang pernah aku alami. Tapi setelah kejadian itu secara berangsur, keadaanku mulai membaik. Bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya, karena aku tak lagi menyimpan trauma ini sendirian. Jungkook menyukai hal ini, terlihat dengan jelas semangat Taehyung yang sudah bangkit kembali. Seandainya Jung Hye-in bukan keponakan Jungmin dan kejadian kemarin tak pernah terjadi, mungkin selamanya aku tak akan pernah lepas dari trauma tersebut. Bahkan mungkin sampai mati aku akan tetap menyimpan rapat masa lalu kalau menidai Jung Hye-in. Iya benar, balas Jungkook. Aku menjadi lebih kuat dan berani melawan trauma ini berkat gandengan tangan mereka yang notabene pihak keluarga Jungmin. Apa Uma dan Hye-in? Mereka tak menutup mata serta percaya begitu saja dengan ucapan Jungmin yang masih saja berusaha untuk memfitnahku. Lantas aku harus bagaimana? Taehyung lanjut bertanya. Harus bagaimana apanya? Tanya Jung tak mengerti. Harus bagaimana aku mengungkapkan rasa syukur ini? Tuhan begitu baik, mentakdirkan aku untuk bisa bertemu dan mengenal mereka yang selalu memperlakukan aku seperti bagian dari keluarga, ucap Taehyung merasa terharu. Taehyung ingat Jungkook selalu bicara, pasanganmu adalah jaminan dari dirimu sendiri. Itu sebabnya Jungkook kerap kali mengingatkan Taehyung untuk terus memperbaiki diri. Sekarang Taehyung baru menyadari jika ucapan Jungkook benar adanya. Kami berdua pernah sama-sama terluka dan saling menyembuhkan satu sama lain, ngomong Taehyung. Taehyung mengerti
Yang selalu berkata jika Taeyong adalah orang yang melakukan tangannya pada Yen ketika gadis itu jatuh terpuruk. Kini Taeyong juga merasakan tangan Yen yang saya perlahan mencoba untuk membuatnya bangkit kembali. Itu benar kan, berdua sangat cocok dan saling melengkapi. Tanggap Jungkook. Sama seperti kau Jungkook. Aku, tanya Jungkook heran. Aku kenapa? Kau cerewet itu sebabnya bisa dapat Minji yang cerewet juga, ucap Taeyong dengan tawa cair. Jungkook sudah pasang raut kesal di sana. Kau mau dinyatkan di kloset ya, ancamnya. Mau cerewet Jungkook kan ada manfaatnya. Beda dengan mau cerewet seorang gadis. Bisa-bisanya Taeyong menyamakan Jungkook dengan Minji. Taeyong segera berlari keluar dari kamar sebelum dilempar sendal rumah oleh saudara kembarnya itu. Kim Taeyong, kemari kau, teriak Jungkook dari dalam kamar. Aku menyesal mengambil cuti hari ini hanya untuk menjaga makhluk sepertimu. Ian menganggap tak percaya melihat siapa yang datang bertamu pagi buta begini. Kau datang, komanya yang kemudian tanpa menunggu jawaban dari Taeyong segera menerjang tubuh lelaki itu dengan sebuah pelukan berat. Sayang, mengapa kau memelukku secara tiba-tiba? Aku kan belum siap. Bagaimana kalau sampai mimisan lagi? Seru Taeyong di tengah rasa terkejutnya. Sementara Ian sudah bersetan dengan yang namanya mimisan, ia hanya ingin melepaskan rindu pada calon tunangannya itu. Nyaman sekali berada di pelukanmu. Kemudian semakin mempererat pelukannya di sana. Beberapa hari ini tak bisa bertemu, aku sangat rindu padamu. Taeyong tersenyum tipis mendengar ucapan Ian. Ia memeras pelukan gadis itu dengan lebih erat. Sama aku juga rindu padamu. Maaf karena sudah membuatmu menunggu di tengah ketidakpastian, lanjutnya. Aku mencoba untuk percaya padamu. Itu yang membuatku bisa terus bertahan, balas Ian. Setelah merasa puas, mereka melepaskan pelukan untuk saling menatap wajah masing-masing. Kenapa datang kemari ketika hari masih sangat pagi? Lihat suasananya masih terasa dingin dan berkabut, tanya Yen. Semalaman aku tidak bisa tidur dengan nyenyak karena ingin segera bertemu denganmu. Aku tidak tahan menunggu hingga siang menjelang, jawab Taeyong. Apa tinggal menghubungiku saja kan, biar aku yang datang menemuimu di rumah. Aku baru saja keluar dari rumah sakit kemarin, tapi hari ini sudah main pergi keluar saja. Wajah gadis itu menunjukkan raut khawatirnya. Aku datang kemari karena ingin bertemu dengan Papa dan Mama sekalian, balas Taeyong. Mereka sudah bangun kan? Ian mengangguk. Mari masuk ke dalam, ajaknya. Setelah mempersilahkan Taeyong duduk di sofa ruang tamu sembari menunggu, Ian masuk ke dalam untuk memanggil Dongmin dan Nara. Jangan Toma datang, bagaimana kabarmu? Apa sudah meninggal? Sebuah arah kelihatan khawatir. Sudah Oma, apa bakal sudah bisa pergi main kemari, balas Taeyong. Syukurlah kalau begitu. Kemarin Apa dan Mama merasa sangat khawatir padamu, tambah Dongmin. Maaf kalau sudah membuat kalian merasa khawatir. Kedepannya aku akan memastikan hal semacam ini tak akan terulang lagi, ucap Taeyong. Kesalahan yang diperbuat dari bungsuku padamu sangat fatal, dan aku tahu sekadar kata maaf tak akan pernah cukup untuk menebusnya. Namun sebagai kakak dari Cucumin, aku akan mewakilinya untuk tetap meminta maaf padamu. Beberapa hari ini Dongmin memang terlihat murung, menyayangkan perbuatan Cumin yang di luar kendali. Ia hanya berharap Taeyong sudah baik-baik saja sekarang dan bisa melanjutkan hidupnya dengan bahagia meskipun bayang-bayang masa lalu yang kelam itu masih akan terus melekat pada memori otaknya. Saat pertama kali bertemu dengan mamaku, aku wajib berkata jika ia hanya hidup sebatang kara, ucap Taeyong. Ternyata dunia ini sempit sekali. Kami tidak pernah menyangka sikap keterlaluan Cumin akan semakin menjadi-jadi dan bahkan menimbulkan korban. Aku marah. Jika kau ingin Cumin bertanggung jawab serta menebus segala perbuatan buruknya, aku dan suamiku akan mempersilahkan, lanjutnya. Dongmin mengaku membenarkan. Kami juga tak akan merasa keberatan untuk membantumu sampai Cumin mendapatkan hukuman yang sepadan. Masalah itu aku belum memikirkannya lagi, ucap Taeyong.
Untuk saat ini aku hanya fokus pada penyembuhan diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Dukungan penuh dari kalian membuatku merasa tak lagi sendirian. Beberapa saat yang lalu aku masih memiliki banyak khawatiran. Bagaimana jika ia mengetahui masa laluku? Bagaimana jika setelah tahu ia tak akan bisa menerimanya dan pergi meninggalkanku? Aku belum merasa siap akan semua kemungkinan itu di saat aku baru saja bisa merasakan indahnya dicintai, juga memiliki keluarga yang hangat seperti apa dan Numa. Aku takut kebahagiaan itu akan direnggut secara tiba-tiba, jelas Taehyung. Aku tidak menyangka Numa justru memberikan dukungan penuh padaku. Juga dia masih bersedia menunggu dan menerima segala kekuranganku lanjutnya. Kami tidak akan menutup mata dan membela yang salah, ucap Dongmin. Ia merasa sangat bersyukur memiliki seorang apa yang bijak seperti Dongmin. Opa jangan menghindariku lagi seperti kemarin, karena rasanya sangat menyiksa. Kedepannya apapun yang terjadi, mari kita saling bergandengan tangan untuk menghadapinya bersama-sama. Ia tak ingin lagi mengulangi kejadian yang bagaikan mimpi buruk itu. Beruntung Taehyung bukan seseorang yang berpikiran pendek hingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka sebelum mengetahui silsilah keluarga Jung. Ternyata kita sama-sama penakut, kaum Taehyung dengan senyum geli. Karena ia juga sempat berpikir Yan pasti akan pergi meninggalkannya begitu mengetahui apa yang sudah terjadi pada dirinya di masa lalu. Anehnya kejadian kemarin juga membuat fokus mereka menjadi terbagi. Hingga tak terasa hari pertunangan tinggal 2 minggu lagi.